Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada yang kritik, jangan marah, Abai. Kan sekarang ada seorang kiai yang sangat alim di Banten, namanya siapa? Kiai Imad ya. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi, tapi membahasnya karena dia membahas pakai buku, pakai tulisan, kita balas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan beliau katanya zuri. Buya Ar-Razi di sini justru memuji gitu ya kealiman dari Kiai Imaduddin dan kealaman Kiai Imaduddin dalam konteks nasab, karena kritik atau hasil penelitian dari Kiai Imaduddin itu betul-betul ilmu gitu ya, ilmiah. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, tarajum itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mau nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulis? Itu karena tidak tercatat di kitab-kitab nasab abad ke-45, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maka minatin famidallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan membahas terkait dengan urusan nasab habaib di Indonesia. Tapi kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan pendapat dan juga penjelasan dari Buya Ar-Razi dalam satu kesempatan memberikan tanggapan ya terkait dengan urusan perdebatan kesahihan nasab habaib di Indonesia ya, hasil penelitian Kiai Imaduddin. Ini penting untuk kita pahami. Coba kita. Sayyidul Wujud, Sayyidul Saqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab salawat Al-Ab Al-Akbar, Al-Ab Al-Azam, Abul Arwah, Bapak sekalian alam semesta, bapaknya semua ruh. Jadi walaupun secara nasab jasad sebagian besar yang hadir mungkin bukan zuriat Nabi, tapi ruhnya adalah anak-anak ruhani Nabi Muhammad SAW. Namun tidak boleh iri dengan yang lahir darahnya darah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kemudian boleh mengingkari? Protes, ya Allah, kenapa saya lahir menjadi saudaranya Al-Habib Taufik Assegaf atau zuriatnya Al-Habib Ali Abdullah Al-Aidrus? Tidak bisa protes. Tapi mohon maaf, para sayyid, para sadah gak boleh GR juga. Siapa yang beri antum nasab? Pemirsa, sampai detik ini beliau menekankan bahwa menjadi sahadah, menjadi habib, menjadi dzurriyyah Rasulullah itu sebetulnya kita tidak minta, kita tidak berusaha, tapi kita itu adalah sebuah takdir. Ada keseimbangan wejangan yang diberikan oleh beliau bahwa baik yang menjadi dzurriyyah Rasulullah atau yang menjadi orang biasa, yang orang biasa jangan iri. Tapi yang dzurriyyah, ya, khususnya habib gitu ya,
jangan jumawa gitu istilah apa namanya pesan yang saya tangkap dari video ini. Ini menarik, ada sebuah keseimbangan. Kita lanjutkan ya apa sebetulnya penjelasan beliau. Memang belum milih, kan nggak milih juga. Maka syukurnya para ahbab, para sadah mesti tentu lebih besar daripada kami, dan kami akan mengikut rasa syukur itu. Bi barakatikum dafa Allahu anna al-bala, insyaallah. Guru saya ada seorang wali mastur, itu berpesan, selama masih ada wali Allah dan asyraf sadah, insyaallah kiamat Allah undur. Dan yang paling pasti, yang saya ngeri bacanya di Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minni, min itrati, min waladi Fatimah. Malah ditegaskan begitu. Imam akhir zaman yang mana beliau jadi imam, makmumnya Nabi Isa, itu dari zuriat Sayyidah Fatimah. Nggak main-main. Oleh karena itu, salah satu fitnatul ahlas yang disebut dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, ya. Fitnatul ahlas itu fitnatun tadum wala tanqati'. Fitnah yang enggak berhenti-berhenti. Makanya dulu tadi kami ngobrol dengan Habib Taufik, dulu pernah ada, tapi sekarang akan lebih dahsyat. Orang mengatakan bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ba'alawi tidaklah sahih. Ya, itu masa lalu saya. Sampai detik ini masih dalam penjelasan-penjelasan yang normal-normal saja sebetulnya. Tapi titik tekannya adalah bahwa beliau menyampaikan pesan dari syekhnya gitu ya, bahwa selama masih ada aulia Allah dan juga asyraf para dzurriyyah Rasulullah, maka kiamat ini akan mundur. Di sisi yang lain, beliau juga menekankan bahwa Imam Mahdi ini hadis gitu ya, ini hadis dan diakui kemutawatirannya dan kesahihannya bahwa Imam Mahdi, Imam akhir zaman itu akan lahir dari dzurriyyah Rasulullah. Maka disandingkan dengan penjelasan selanjutnya, beliau mengatakan bahwa juga berdasarkan sebuah hadis gitu ya, maka fitnah itu akan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Baru masuk ke dalam persoalan yang hari ini sedang ribut gitu ya di dunia medsos dan di Indonesia tentang masalah kesahihan Habib nasab habaib. Beliau langsung mau masuk pembahasan ke masalah persoalan yang mempersoalkan keabsahan Habib dari Bani Ba'alawi. Kita lanjutkan pemirsa. Ini menarik karena beliau ini adalah orang yang saya kagumi gitu ya. Beliau adalah keulamaannya, kealimannya ini sangat luar biasa ya, khususnya dalam ilmu-ilmu ma'rifat ya, ilmu-ilmu kolbu. Kita lanjutkan pemirsa. Ya, itu masa lalu saya. Dulu saya juga begitu. Ya, masa hari gini ada habaib. Nggak mungkin. Ternyata dari Sumatera Barat cukup pindah sedikit ke Riau udah ketemu. Kami ke Ketapang ketemu kampung tuan-tuan. Jadi kata sadah bahasa Arab, jamak dari sayyid berarti tuan, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ketapang, ada yang sudah pernah Ketapang, para habaib. Kayaknya Habib Taufik sudah. Kalbar. Iya, Kalbar. Alhamdulillah kami datang ke sana, Masya Allah masuk ke kampung tuan-tuan. Itu kampung luar biasa. Namun Riau, wabil khusus Indra Giri Hulu lebih maju. Melalui Bupati, Pak Sekda, meresmikan makom para habaib sebagai situs bersejarah. Kita plus buat beliau semua. Ini kemajuan luar biasa. Semoga nanti ceramah ini sebetulnya ternyata disampaikan ketika ada acara ya di salah satu tempat Indragiri kalau nggak salah, peresmian itu ya, peresmian makam-makam para habaib menjadi cagar budaya. kemajuan luar biasa. Semoga nanti ke depan ada nasab habaib di sini, nasab beliau. Ya.
biar orang tahu nih loh nasabnya. Perdebatan nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis Nabi Muhammad SAW, pengabdi hadis Nabi. Dari tahun 2004 kami belajar Sahih Bukhari Muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Diijazahkan beberapa masyaikh, ada yang asyraf, ada yang sadah, ada yang kiai-kiai di Jawa, ada yang dari India, ada yang dari Arab. Tapi wajah saya bukan Arab, saya ini Arab ma'lum, pola hadis. Judul babnya Ma'rifatul Ansab, mengetahui nasab. Tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun ilmu ini pun bermanfaat, bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyraf, para sadah. Ternyata perdebatannya hari ini di mana? Tadi yang ditawasulin oleh beliau Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh zuriat beliau Al-Habib Ali, Ubaidullah bin Ahmad. Itu ya, benar nggak? Yang lagi rame di YouTube, benar ya? Abdullah atau tasghirnya, tasghir itu dikecilkan. Biasanya itu tradisi para masyaikh, karena ulama wali-wali Allah tuh namanya banyak. Ini salah satu seni punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah, tapi ketika dia mengenal Allah, dia menyebut dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ubaidullah aneh, dia bilang begitu. Sampai di sini sudah mulai masuk, pemirsa. Beliau sudah mulai menyinggung terhadap hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin, gitu ya. Meskipun belum sampai pada persoalan-persoalan yang krusial ya, tapi beliau ternyata mengikuti hasil perdebatan yang terjadi di media sosial ya, baik itu yang pro atau yang kontra, karena titik yang ditanggapi oleh Buya Ar-Razi adalah betul pada titik jalur nasab Ubaidillah, Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah di sini diakui atau tidak, Dr. Buya Ar-Razi pasti mengikuti persoalan perdebatan masalah ini, meskipun dari awal tadi beliau justru menjelaskan bahwa dirinya bukan peneliti nasab, tapi beliau adalah lebih tepatnya adalah ahli hadis, gitu ya. Karena beliau mendalami mustalah hadis, gitu ya. Dari situ itu adalah salah satu ciri seorang ulama, gitu ya, bahwa beliau mengakui sejak awal bahwa dalam konteks nasab, ilmu nasab dan penelitian tentang kenasaban, beliau mengakui tidak dalam konteks persoalan penelitian nasab. Ini yang menjadi catatan, mirsa. Yang menjadi catatan di sini, beliau mengakui hanya sebagai orang yang sibuk mendalami mustalah hadis. Ini menariknya. Kita lanjutkan, pemirsa. Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan, beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada yang kritik, jangan marah, habai. Kan sekarang ada seorang kiai yang sangat alim di Banten. Namanya siapa? Kiai Imad ya. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi, tapi membahasnya karena dia membahas pakai buku, pakai tulisan, kita balas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan beliau katanya zuriat. Ini Mas, ini titik luar biasanya di sini. Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi di sini justru memuji, gitu ya, kealiman dari Kiai Imaduddin dan kealaman Kiai Imaduddin dalam konteks nasab, karena kritik atau hasil penelitian dari Kiai Imaduddin itu betul-betul ilmu, gitu ya, ilmiah. Nah, ini pesannya kepada semua habaib, ini tantangan besar kepada semua habaib. Kalau buku harus lawan dengan buku, kalau ceramah harus lawan dengan ceramah. Dalam hal ini Buya Ar-Razi menurut saya memang betul-betul memegang teguh keilmuannya, memegang teguh keulamaannya.
masih on the track gitu ya. Artinya mengajak pada Habib jangan sampai kepada Duriyah Habib atau para muhibinnya Habib untuk jangan emosional itu dalam menyikapi persoalan masa ini. Kalau dalam konteks ini sebetulnya Robitoh, ya, menurut saya, pikiran saya, sebetulnya Robitoh Alawiyah harus menyiapkan waktu dan menyiapkan orang-orangnya, menyiapkan semua referensi-referensi yang dipunya atas klaim beliau sebagai Duriyah Rasulullah untuk melakukan diskusi atau munadharah dengan Kiai Imaduddin. Karena buku harus dilawan dengan buku, ceramah harus dilawan dengan ceramah gitu. Jangan dengan emosi. Tapi di sisi yang lain beliau sejak awal sudah menitik beratkan bahwa fitnah terhadap Duriyah Rasulullah itu akan terus-menerus terjadi di sepanjang zaman. Itu pemirsa. Dalam hal ini saya masih belum mendengar bahwa Buya Ar-Razi menolak gitu ya. Menolak secara pasti bahwa hasil penelitian Kiai Imad itu batal. Tapi saya meyakini dari apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi bahwa Habib itu adalah dzurriyyah. Bahwa Habib itu adalah dzurriyyah dari sejak awal pidatonya itu. Sementara dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi di medsos itu ternyata Habib ini dipersoalkan keabsahannya sebagai dzurriyyah. Ini catatannya. Kiai Imad dengan penelitian ilmiahnya membatalkan bahkan membatalkan keabsahan Habib sebagai dzurriyyah. Jadi bukan Habib otomatis dzurriyyah. Bukan dzurriyyah itu habaib gitu pemirsa. Dzurriyyah itu bukan habaib dalam konteks ini, tapi habaib itu oleh Kiai Haji Imad dengan hasil penelitiannya diragukan bahkan diyakini tidak absah, tidak sahih sanad nasabnya kepada Rasulullah di Ubaidillah tadi itu. Kita lanjut pemirsa, karena Buya Ar-Razi ini adalah orang yang berhati-hati betul gitu ya kalau kita menyampaikan sesuatu agar mungkin ya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi kita harus melanjutkan apa yang disampaikan Buya Ar-Razi dalam konteks Ubaidillah ini semakin menarik betulnya pemirsa. Syarif Hidayatullah juga. Kalau iya berarti jalur asyraf kalau benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di zaman itu nggak ada Dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henryzal. Itu banyak ratusan namanya Henryzal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, tarajum itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mau nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulis? Ini menarik, bro. Ini menarik. Ini sudah masuk dalam kritik teori yang dipakai oleh Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin dalam penelitiannya bagi teman-teman yang mengikuti sejak awal bahwa memang menyaksikan Ubaidillah itu Ubaidillah itu menjadi anak dari Ahmad Al-Muhajir ya, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu karena tidak tercatat di kitab-kitab nasab abad ke-45, 6, 7, 8. Nah, barusan disinggung oleh Buya Ar-Razi, kalau itu bangunan teorinya
maka banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak tertulis. Itu isi bantahannya, pemirsa. Bantahan dari Buya Ar-Razi terkait dengan urusan teori dan teori penelitian yang dilakukan oleh Kiai Maduddin dengan memakai pendekatan dan logika itu. Maka bantahan yang keluar dari Buya Ar-Razi semacam itu, ada pembanding gitu ya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak tertulis di buku di zaman itu gitu. Kita lanjutkan, pemirsa. Kapan ditulis? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad, muncul kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir. Itu 1 abad, 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini nggak ada, gitu. Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong. Ya, saya mau tanya nih, emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya. Nggak ditulis di zamannya. Jarang, kecuali ada 1 manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, mesti tulisan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Itu secara keilmuan. Kalau dalam bab adab dan bab, pemirsa, ini dalam keilmuan, dalam pendekatan keilmuan. Buya Ar-Razi minta kepada seluruh muhibbin, ya khususnya para habaib, untuk menanggapi ini dengan kepala dingin. Ini sebetulnya penegasan dari sejak awal. Buya Ar-Razi mengajak semua pihak, khususnya para habaib, ini tantangan besar para habaib untuk meladeni apa yang dilakukan oleh Kiai Maduddin itu dijawab dengan ilmiah zaman ilmiah, ceramah dengan ceramah dan lain-lain. Tapi sekarang kan yang terjadi kan banyak yang emosi sebetulnya. Emosi, dianggap benci dan lain sebagainya. Itu yang terjadi hari ini. Tidak dalam konteks berdiri di atas keilmuan. Tidak berdiri di atas keilmiahan. Ya nyenyer, siapa dia, ulama kurucu-kurucu kan itu ya, banyak jawaban-jawaban yang muncul di beberapa sumber, khususnya di akun-akun medsos di YouTube kan banyak yang semacam itu, tanggapan-tanggapan terhadap hasil penelitian Kiai Maduddin. Jadi apa yang disampaikan Buya Ar-Razi ini dalam konteks ini sampai detik ini beliau masih mengajak semua pihak untuk berkepala dingin dalam menghadapi dan juga menjawab terhadap hasil penelitian Kiai Maduddin, dan sama sekali tidak menghujat Kiai Maduddin, tapi titik tekannya tadi itu justru ada sebuah bantahan sedikit, ada kritik sedikit. Kalau memang semacam itu teori yang dipakai oleh Kiai Maduddin, maka akan banyak sahabat-sahabat yang tidak tulis di zaman itu, justru ditulis zaman setelahnya atau murid-muridnya dan lain sebagainya. Mungkin Buya Ar-Razi tidak secara utuh mengikuti perkembangan perdebatan ya di YouTube atau di medsos, karena setiap ada perkembangan sebetulnya akun resmi, bukan akun resmi, akun yang sering menyampaikan perkembangan perdebatan ini adalah Hanif Farhan. Yang itu biasanya apapun jawaban dari Kiai Maduddin biasanya banyak yang disosialisasikan dan dijelaskan di akun Hanif Farhan. Diulas, dikupas oleh akun-akun yang lain seperti Kiai Haitami dan juga Zaini, dan banyak lagi akun-akun yang membahas persoalan masalah ini. Dalam konteks ini saya masih hanya mencatat satu dari pendapatnya dari Buya Ar-Razi terkait dengan teori gitu ya. Teori yang dipakai oleh Kiai Maduddin. Meskipun dalam konteks ini dia tidak
memastikan dan tidak mengatakan bahwa apa yang hasil dari penelitian Kiai Imad itu tidak sah atau tidak. Itu Mirza. Kita lanjut Mirza. Fikih. Begitu juga bab ada satu ilmu yang menjadi kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar orang menasabkan dirinya ila ghairi abi, kepada selain ayahnya. Ini saya mau tanya, menurut yang hadir ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu wali nggak? Nggak usah nggak wali, ulama nggak? Al-Attas yang kita tulis Ratibul Attas, Al-Aidrus, saya dapat juga Thariqah Al-Aidrusiyah, ada juga Thariqah Al-Aidrusiyah, dapatnya di Banjar. Tahu-tahu di sini di Indragiri banyak orang Banjar juga ya. Bahkan walaupun tidak disepakati, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kelantayan ada yang menyebut nasabnya kepada Al-Aidrus. Ya, mungkin karena ketika diinput kurang pas. Ya, para zuriat Wali Songo ketika diinput Rabithah kurang pas, akhirnya muncullah protes ini. Ini pun juga harus jadi pelajaran bagi kita, terutama pengurus-pengurus Rabithah. Ini Mirza, ini menariknya. Ini yang kurang saya pahami sebetulnya. Buya Ar-Razi sebetulnya dari awal menitik tekankan bahwa minal kabair termasuk orang-orang yang berdosa besar ketika orang itu menasabkan dirinya kepada orang lain. Sengaja menasabkan dirinya kepada orang lain. Tapi ketika Buya Ar-Razi memberikan sebuah amfilah kepada Habib, itu bukan nasab yang ditanyakan, tapi siapa yang meragukan bahwa ini adalah waliullah. Nah ini pemirsa. Ini penting untuk menjadi catatan ini bagi saya, karena saya kepada Buya Ar-Razi ini sangat kagum gitu ya keilmuannya, dan kepada yang lain juga saya kagum, kepada Kiai Imad juga saya kagum gitu. Di titik ini Buya Ar-Razi menjelaskan bahwa minal kabair termasuk orang-orang berdosa besar ketika orang itu justru sengaja menasabkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, bukan nasab. Tapi ketika Buya Ar-Razi ingin menegaskan dari apa yang disampaikan itu dengan meneruskan amthilahnya, contohnya, siapa yang meragukan bahwa ini aulia Allah, wah Habib ini bukan aulia Allah, waliullah, dan lain sebagainya. Nah di sini kayak saya melihat kurang match gitu ya. Karena pembahasan yang pertama, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu sebetulnya Habib itu diragukan, bahkan sekarang dengan pulangnya terputusnya Habib Nawawi itu hasil penelitian dari Haji Imad itu sudah memastikan bahwa Ba'alawi itu adalah terputus sanad keduriannya. Tapi di sini pemirsa, di sini Buya Ar-Razi justru seolah-olah pada awalnya kalau kita teliti, seolah-olah ketika ada orang yang memfitnah terhadap Ba'alawi kepada Habib, ini termasuk minal kabair. Ini kalau saya menanggapi secara serampangan. Tapi ketika Buya Ar-Razi ingin menjelaskan lebih dalam lagi, justru yang dipakai adalah istilah wali. Siapa yang meragukan wali dari Habib ini? Saya pun meskipun bukan ulama gitu ya, ustadz juga bukan, meyakini dalam konteks keyakinan bahwa ada banyak Habib yang waliullah. Ada rotib itu yang sering kita baca, yang sering saya ikut membaca, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, dan lain sebagainya. Itu adalah para habaib yang memang makomnya adalah wali yang kita yakin, dan itu masyhur sebetulnya. Titik tekannya di sini bukan di situ sebetulnya, tapi dalam konteks bagaimana Buya Ar-Razi memberikan sebuah amsilah justru terhadap makom kewalian, bukan urusan keduriatan para habaib. Bukan kedurian para habaib. Entah apa, tapi itu sebatas dari pemahaman yang saya tangkap dari pidato Buya Ar-Razi. Kita lanjut pemirsa satu kali. Apa masalahnya? Itu. Kalau bahas begini, udah harinya panas, kepala ikut panas. Saya biasanya bahas tasawuf sama hadis. Jadi bahas ilmu nasab deh. Nah, dari sini kita selesai gitu ya.
karena beliau ini memang faknya bukan di urusan pernasapan, gitu ya, di urusan tasawuf dan urusan hadis, maka beliau menyampaikan kepada audien di situ, pada mustami'in di situ agak apa namanya menjadi panas gitu ya, menjadi tidak biasa ini, karena tidak biasa membahas persoalan masalah perdebatan masalah itu. Pemirsa, itu hanya sekedar usik. Dan karena saya sebetulnya adalah bagian dari orang yang kagum terhadap keilmuan dari Buya Ar-Razi, maka saya mencoba untuk bagaimana menyajikan ini kepada pemirsa. Sebelumnya saya menghadirkan artikel dari Bintoro Takliman yang mengharamkan, bahkan mengkualatkan orang yang memakai gelar Habib. Hari ini saya mencoba untuk ikut menjelaskan dari apa yang dijelaskan oleh Buya Ar-Razi. Ternyata memang kesimpulannya menurut saya Buya Ar-Razi tidak sama sekali mempersoalkan gitu ya secara ilmiah. Tapi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi masih meyakini bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Buya Ar-Razi, ini catatannya, saya yakin dari apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi masih meyakini bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Meskipun di sisi yang lain Buya Ar-Razi minta kepada semua pihak untuk menghadapi menjawab terhadap hasil penelitian dari Kiai Imaduddin ini harus dihadapi dengan ilmiah juga, bahkan memuji keilmuan dan serta kealamahan dari Kiai Imaduddin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.